لما ندعو الخروج لعمل الأهل بما شاء قد كان وأما اليوم أشهد منه بما لعن الله مكانا بوالد أخي عبد الله بن عبد المطلب رأى القرآن قد كان يعمر نور الله وجهه وسر إلى الإبل المصون عيانا فارش من أي شر الملائكة القصي كان والد يحكم شانه قد يتلى عدل بذلك شانا وفى الأصول المصطفى أنت ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهو النبي قال في رمي الأسماء إذا كان للأبي عوانا فحينما عملت بأعمية الأسر شيئا يخرج النسوانا وبها أرض من رب السماء أخذ الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما من اسمها أن المهيمن شرف الأكوانا ظلم بفضل عبد الشر ولم أخلف عقل أهل روانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ورب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حوالك بدل بالله العظيم في نظر أبدا على خلقي وللنصر وزنة عرشي ومداد كلماته. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kami minta waktunya untuk kita sama-sama berdiri bermaulid Nabi Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli 'alaiya." Orang yang paling pemegit, orang yang paling pelit, orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad ia enggan untuk bersalawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah ini kita berdiri sejenak untuk bermaulid mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW dengan harapan dengan salawat ini nanti kita layak untuk disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. فتجلت الأنوار من كل الجهاد فوقت من لدن الشفاعنا وكل فجر أمر الشمس الهدى وعلى الحبيب مكرما ومصانا مع الركينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل يا
Pembacaan Maulid Nabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Qudus Al-Qadari, Ustaz Bahlul ataupun yang mewakili. Kemudian yang saya hormati para ustaz yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Ulum Desa Pacar Tinggi. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kami banggakan malam ini dari tutup kami baik yang dari MI maupun MTS, kemungkinan ada yang MA yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami sayangi anak-anak pengurus federasi umat Islam yang sempat hadir pada peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Mari kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Nurul Ulum Desa Pacar Tinggi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mari kita kirimkan dan sampaikan salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini termasuk daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang saya hormati, adapun susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini Minggu 31 Agustus 2025 di Masjid Nurul Ulum Desa Pacar Tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah acara Maulid Nabi pada malam hari ini kita buka secara bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Kemudian masalah yang kedua yaitu sambutan ini adalah sambutan tunggal. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pengurus Masjid Nurul Ulum Desa Pajar Tinggi kepada Bapak Bambang Purnama. Waktunya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Yang hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Qadori Kota Pengaralam yang mewakili beserta rombongan santri yang diletakkan sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pemerintah desa Pajar Tinggi dan perangkatnya, OPD dan anggota, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan yang bersyukur pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi beberapa nikmat, di antaranya nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat kesempatan ibadah Islam, sehingga kita harus berkumpul di Masjid Nurul Ulum ini dalam rangka untuk memperingati Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai penganut dan pengamal sunnah beliau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sini adalah mewakili atas nama pengurus Masjid Nurul Ulum Desa Pajar Tinggi. Sebelumnya kami mengaturkan ribuan maaf yang seterusnya kepada rombongan dari pesantren Al-Qadori Kota Pengaralam dari penyambutan dan penempatan mungkin karena tempatnya sangat sempit, tapi hati tidak boleh sempit. Nama ini kami atas nama pengurus Masjid Nurul Ulum, masjid yang baru kami bangun di sebelah dekat dengan kuburan itu dalam tahap pembangunan baru. Jadi insya Allah nanti kalau tidak selesai, alhamdulillah nanti akan bisa menampung jamaah yang lebih banyak. Jadi selama ini mohon dimaklumi karena kapasitas masjid ini sangat kecil, jadi mohon dimaklumi untuk kalian. Bapak yang hormati, terima kasih atas kehadiran Arya Sulaiman dan rombongan dari pesantren Al-Qadori yang telah menempuh waktu. Ada yang jauh-jauh dari Kota Biwul, ada yang dari Subamana, ya, dari ketulusan hati untuk bersilaturahmi di masjid kami ini. Jadi kami sekali lagi mengaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi dalam hal ini malam ini nanti ada ceramah dari Ustaz dari pesantren Al-Qadori. Mudah-mudahan jamaah yang ada di Pajar Tinggi nanti akan bisa menambah ilmu, terutama ilmu agama, untuk menambah keimanan kami. Dan di sini kami sangat mengharapkan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti. Saya kira hanya itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Purnama
yang telah menyampaikan pada sambutan dari pengurus masjid Nurul Ulum Desa Raja ini. Kemudian acara yang ketiga yaitu tausiah. Tausiah ini akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Basir LC, serta kami meminta doa dipimpin oleh Ustaz Ahmad Basir LC. Kepada Ustaz Ahmad Basir LC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi جمعنا في هذا المكان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para jemaah Masjid Nurul Ulum yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di malam yang penuh dengan barakah ini. Dengan disebabkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh mendekat juga ke Desa Fajar Tinggi. Ini jauh-jauh jamaahnya, tapi Masya Allah semangatnya mereka luar biasa. Semoga yang jauh-jauh ini bisa menggerakkan hati orang-orang yang dekat. Amin ya Rabbal Alamin. Karena apa yang mereka lakukan ini, para jamaah datang dari tempat yang jauh hanya untuk ingin kenal sesama umat Nabi Muhammad. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dulu mengirim para sahabat-sahabatnya ke tempat yang jauh hanya untuk ingin mengumpulkan dan mengajak mereka kepada kebaikan. Makanya ini luar biasa bapak-bapak yang ada di Fajar Tinggi ini, Masya Allah, jemaah setiap malam keliling, luar biasa. Semoga Allah memberikan anugerah bagi mereka dan bagi yang di sini semuanya dilancarkan urusan dunianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita takut miskin dengan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi, hadis qudsi dan Al-Quran itu beda. Kalau hadis qudsi itu disampaikan oleh Rasulullah dan Rasulullah mengatakan yaqulullah. Sedangkan Al-Quran yang seperti yang kita baca, tapi semuanya datangnya dari Allah. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Ya dunya man khadamaki fa'at'imi. Wahai dunia,
Wahai harta dunia, siapa yang mengabdikan diri kepadamu, buatlah ia capek. Jadi kita lihat sekarang ahli-ahli dunia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah melihat apa yang terjadi di Jakarta. Kaya apa tidak mereka itu? Kaya luar biasa. Tapi apa? Allah membalas dengan sekejap mata hilang semua hartanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatakan kepada harta dunia, hai dunia, hai harta dunia, orang yang mengabdikan diri kepadamu, buatlah ia capek. Tapi apa kata Allah? Wa man khatamani fakhtumihi, dan orang yang mengabdikan diri kepada saya, buatlah ia senang, buatlah ia tenang, buatlah ia tentram hidupnya. Makanya orang-orang yang memang betul-betul niatnya untuk menolong agama Allah, mereka itu kaya terus para jemaah. Meskipun mereka tidak kaya harta, tapi mereka memiliki harta kaya hati. Kalau kita disuruh pilih antara kaya harta dengan kaya hati, milihnya apa? Beneran. Jadi kadang nikmat yang terbesar itu para jamaah adalah kaya di sini, kaya hati. Karena sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir, laisa ghina an kasratil 'ardi, walakin ghina an-nafs. Jadi kaya secara hakikatnya, kata para ulama tafsir, adalah bukan kaya disebabkan banyak hartanya. Tapi yang dimaksud kaya itu, yang harus kita minta kepada Allah adalah kaya hati. Kita makan meskipun dengan lauk kering, kita bersyukur kepada Allah. Bahkan di waktu itu kita mengatakan lebih enak daripada rendah. Betul? Betul, terpaksa jawabnya. Jadi kalau kaya hati itu para jamaah, kita tidak banyak mengeluh kepada Allah. Kita tidak banyak mengeluh terhadap orang yang mendatangkan rezeki di rumah kita. Jadi yang perempuan tidak banyak mengeluh kepada suaminya. Nah sekarang ini banyak suami-suami yang ingin mengikuti gaya-gaya barat. Kalau gaya-gaya barat ini mereka luar biasa memang hartanya, tapi mereka kebanyakan orang tidak beriman kepada Allah. Jadi ibu-ibu jangan pernah mengukur kehidupan ibu dengan kehidupan mereka, kacau di rumahnya. Sehingga setiap hari berantem. Bapak sudah dari pagi berangkat ke kebun, berangkat ke sawah, pulang-pulangnya berantem dengan suaminya. Ini ibu lakukan nggak di Bada Tinggi ini? Jangan ibu ya, jangan. Kemudian para jemaah yang harus juga kita pahami, dan saya juga tidak akan banyak dan tidak akan lama berbicara di sini, ya karena ada anak-anak juga besok persiapan untuk sekolah. Ya, adik-adik ya siap. Nah ini mas, libur. Oh tidak katanya, Pak Muhyiddin. Saya ingin menyampaikan 4 poin saja. 4 poin ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kenal ibu-ibu Imam Ghazali? Imam Bonjol kenal. Imam Al-Ghazali ini pengarang dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini dikaji oleh bapak-bapak ini. Nggak tahu sekarang mikirin apa nih, pada menundukkan kepala semuanya. Dikaji sama mereka ini ibu-ibu. Al-Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Man idda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Orang yang mengaku cinta pada 4 perkara tapi tanpa 4 perkara, maka dia pembohong. Kita pengen dipanggil pembohong atau orang yang jujur? Jujur. Kemudian kata beliau yang pertama, man idda'a hubbal jannah falam ya'mal
man laha fahuwa kadzdzab. Orang kalau ditanya cinta tidak kepada surga, cinta. Kalau diberi pilihan pilih surga atau neraka, pilihannya surga. Tapi ketika dilihat kenyataannya, realitanya, orang ini malah gak pernah berbuat untuk masuk surga. Maka ini namanya pembohong. Jadi tadi ada orang yang mengaku 4 perkara tanpa 4 perkara. Yang pertama mengaku cinta kepada surga, ingin masuk surga, tapi untuk disuruh berbuat amalan-amalan yang ingin yang menjadikan orang itu masuk surga malah enggak jalan. Ini kan pembohong, ibu-ibu. Kemudian surga ini mahal. Kenapa mahal? Karena tidak bisa dibeli dengan uang. Kumpulkan semua hasil kebunnya ibu, 100 hektar, kumpulkan, bawa ke akhirat, gak bisa beli surga. Ya? Tidak bisa beli surga. Kenapa? Karena surga ini bukan istana yang seperti di dunia. Tidak bisa para jemaah dibeli dengan duit. Ibu-ibu yang suka koleksi emas-emas, setiap hari beli emas misalnya, kemudian tumpuk emasnya bawa ke akhirat untuk membeli surga, bisa? Tidak akan bisa. Makanya surga ini mahal. Terus, dengan apa kita bisa membeli surga para jemaah? Dengan apa kita bisa masuk surga? Yang pertama, yaitu dengan kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Ini saya tanya nih, kalau nafsu kita pada malam hari ini pengennya di masjid apa di rumah? Bohong. Di mana pengennya di masjid apa di rumah? Yang ibu-ibu pengennya di depan saya apa di depan TV? Nah, TV, jujur ibu-ibu. Jadi nafsu itu selalu ingin kita santai, tapi kita ingin bisa santai mendapatkan surga. Tidak. Kemudian juga kadang kita sudah diumumkan oleh pengurus masjid malam nanti ada maulid Nabi. Yang datang cuma orang Iran itu aja. Yang memang setiap hari berjamaah di masjid. Ini kan tidak sesuai dengan harapannya. Makanya orang yang ingin masuk surga yang pertama harus bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu tidak mudah kita kalahkan. Kalau nafsu kita, bahkan yang orang-orang yang sudah menikah, ya ini kenyataan ibu-ibu. Kalau ditawarin lagi galak, nah pada takut ini kepada ibu-ibunya. Nafsu itu pengen terus menambah ibu-ibu. Tapi ketika seseorang itu menambah, ini yang menjadi pertanyaannya, akan sesuai dengan tuntunan syara atau tidak? Nah ini tanggung jawabnya bapak-bapak. Itu nafsu. Nafsu itu terus ingin selalu menambah. Apalagi di dalam perkara maksiat. Coba juga tanya orang-orang yang ahli judi. Orang-orang yang ahli minum minuman keras, pertamanya tidak mau. Karena dia merasa enak, kemudian dia terus merasa sampai dia itu kecanduan. Sekarang kalau ditawarin, ya itu pasti dengan senang hatinya mereka mengatakan iya, ayo kita kemana? Berawal dari apa? Nafsu. Makanya nafsu jangan sampai disepelekan para jemaah. Nah kemudian ketika seseorang ingin surga, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, harus juga kita bisa memerangi musuh-musuh kita. Musuh manusia itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, syaitan dari bangsa jin. Inilah jelas dan kita tidak bisa melihatnya. Terus yang kedua, ada manusia dari syaitan tapi bentuknya manusia. Ini yang kadang kita kalah. Kadang kita sudah berteman dengan dia, sudah bertahun-tahun berteman.
temannya diajak untuk hijrah malah tidak mau. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah hijrah, diajak orang tersebut untuk ke masjid, dikatakan nanti baik. Kemudian diajak yang ibu-ibu ke masjid, dikatakan nanti saja, saya masih muda. Ia yakin gayanya mati nanti dalam keadaan di masa tuanya. Padahal kematian itu tidak bisa diukur dengan masa tua. Sekarang nih, yang muda mati, yang tua mati, yang kaya, yang miskin, apalagi mati. Yang pemimpin juga mati, yang dipimpin juga mati. Makanya para jamaah, kita harus bisa mengalahkan teman-teman kita yang seperti syaitan. Seperti apa ciri-cirinya? Contoh, bapak mau ke masjid, sudah adzan, saya mau ke masjid dulu, saya mau jamaah sholat di masjid. Kemudian apa kata temannya? Kopinya belum habis, rokoknya belum habis, habisi dulu. Itu tapi berbentuk ada di sini.